Selamat malam Pak, izin saya Selamat malam, meminta Pak. waktu untuk kita bisa membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan peserta didik kita di tempat tugas kita atau di sekolah kita. Di sini saya mengambil sebuah tema atau topik Ya, yaitu tentang tingkat pemahaman siswa dalam proses belajar sangat rendah. Dari topik yang saya sudah siapkan, mungkin saya meminta Pak untuk menyampaikan hal-hal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan peserta didik kita, khususnya dalam proses belajar mengajar. baik, terima kasih. Yang perlu kita tahu di sekolah kita yaitu pemahaman antara siswa kita di sekolah itu memang masih rendah Ya, karena disebabkan oleh beberapa faktor yang saya ambil, yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Dari ketiga faktor ini sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan siswa sendiri. baik. Dari ketiga faktor yang sudah disampaikan, itu Ya. memang merupakan suatu kendala atau hambatan Hambatan dalam uh, kegiatan belajar mengajar yang berkaitan erat dengan tingkat pemahaman siswa. Uh, Mungkin ada lagi permasalahan yang perlu disampaikan. Masalah-masalah yang perlu kita kaji atau perlu kita tahu di dalam sekolah kita atau yang sementara ini kita jalani, yang kita lihat di sekolah kita itu sarana prasarana itu sangat terbatas, sehingga proses belajar mengajar kita itu tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan efisien. Ya. Itu merupakan suatu masalah dalam pengelolaan kelas, Iya. di mana dalam jumlah siswa yang banyak kita dikelompokkan dalam suatu ruangan, itu juga sudah pasti tingkat pemahamannya sangat rendah, di mana mereka tidak aktif untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Walaupun kita sebagai seorang guru sudah merancang perencanaan pembelajaran dengan baik, akan tetapi ruangan belajar tidak memadai juga sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman siswa. Oleh karena itu, dari masalah ini juga saya pikir suatu hal atau kendala yang fatal dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Mungkin dari permasalahan yang sudah disampaikan, ada lagi yang harus perlu disampaikan supaya kita bahas bersama. Baik, yang kedua yang kita lihat sini, media belajar kita juga terbatas. Iya. Artinya proses belajar kita di daerah-daerah terpencil dia berbeda jauh dengan proses belajar di daerah perkotaan. Yang kita lihat di sekolah kita sekarang ini, antara proses untuk belajar untuk komputer kita itu sangat minim, karena siswa kita di sekolah kita itu tidak lebih memahami bagaimana cara untuk
mengelola komputer atau mengelola alat-alat elektronik tersebut. Baik. Dan di daerah kita itu sangat jauh berbeda dengan daerah-daerah perkotaan. Yang perlu kita tahu dulu, kita masih sekolah, kita tidak mengetahui tentang bagaimana kita mengelola komputer tersebut. Nah, ketika kita melangkah ke kota, baru kita mengenal bagaimana kita mengoperasikan komputer. Sehingga di situ terjadi mungkin tingkat pemahaman antara siswa yang berada di daerah terpencil, dia sangat berbeda dengan siswa yang berada di daerah perkotaan. Dalam hal perbandingan antara pemahaman siswa yang ada di pedesaan atau terpencil dengan yang ada di kota jauh berbeda, ya toh Pak? Ya. Sangat jauh berbeda. Baik, memang dalam penguasaan teknologi kita sebagai guru maupun siswa yang berada di daerah terpencil atau pedesaan sudah pasti jauh berbeda dengan yang ada di kota, sekolah-sekolah yang ada di kota, di mana kita akses dalam hal ini akses jaringan yang berkaitan dengan tuntutan kurikulum itu sudah pasti kita belum menguasai secara optimal. Maka di situ juga terjadi tingkat pemahaman siswa yang sangat rendah atau sangat minim dibandingkan dengan siswa yang ada di daerah-daerah maju atau di daerah perkotaan. Oke, baik. Mungkin dari permasalahan yang sudah disampaikan, mulai dari poin pertama hingga yang ketiga, mungkin ada lagi yang permasalahan yang perlu kita bahas bersama. Ya, baik, terima kasih. Mungkin yang kita bahas bersama, kita masuk dalam bagaimana solusi kita harus mendapatkan kita sebagai seorang guru, kita harus mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang kita sudah bahas. Persoalan yang berkaitan dengan masalah yang kita alami. Persoalan yang kita alami sekarang ini. Baik, mungkin untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan khususnya berkaitan dengan prasarana penunjang atau media belajar, perlu kita sampaikan ke pimpinan kita, dalam hal ini kepala sekolah, untuk dapat mengadakan alat-alat peraga untuk menunjang proses pembelajaran siswa di sekolah kita demi meningkatkan tingkat pemahaman mereka. Ya. Dan juga di mana kita sebagai seorang guru sudah pasti kita punya kreativitas. Kita mampu merancang atau memodifikasi berbagai alat atau media belajar untuk kelancaran
proses belajar mengajar di sekolah kita, terutama tentang penguasaan masalah penguasaan teknologi. Masalah penguasaan teknologi itu juga merupakan suatu masalah yang fatal karena kita berada di daerah-daerah terpencil di mana kita belum menyentuh namanya akses jaringan internet, apalagi akses jaringan listrik. Kita belum sama sekali menyentuh, tapi kita sebagai seorang guru harus mampu untuk menguasai teknologi, untuk bisa menjalankan proses belajar mengajar dengan baik demi anak-anak didik kita. Mungkin pembahasan kita sudah cukup sampai di sini, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah meluangkan untuk kita bisa membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan peserta didik kita, dan mari kita mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kita dalam kegiatan belajar. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dengan perasaan Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf.